Dalam beberapa hari ini, saya absen membuat postingan di YouTube karena saya sibuk dan lama mempelajari satu buku karangan John Rawls yang berjudul Pretext for Mass Murder, The September 30th Movement and Suharto's Coup d'etat in Indonesia, yang diterbitkan oleh The University of Wisconsin Press, Madison, USA, tahun 2006. Saya mencatat ada 9 fakta penting, yaitu pemerintah Amerika Serikat telah mempersiapkan tentara Indonesia untuk berbentrokan dengan PKI dan merebut kekuasaan negara. Dari tahun 1958 sampai 1965, Amerika Serikat melatih, mendanai, memberi nasihat, dan memasok angkatan darat sedemikian rupa sehingga dapat mengubahnya menjadi negara di dalam negara. Para pejabat penting dalam pemerintah Eisenhower berpikir tentang bagaimana memecah belah Indonesia menjadi negara-negara kecil. Bagi mereka, Presiden Soekarno merupakan kutukan. Politik luar negeri yang bebas aktif dicetuskan dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Berulang kali ia menghujat imperialisme Barat, dan kesediaan Soekarno merangkul PKI adalah bukti bahwa Soekarno masih lebih setia kepada Moskow dan Beijing, negara antek-antek komunis musuhnya Amerika. Amerika berpendapat bahwa Jawa telah jatuh ke tangan komunis, sehingga lebih baik dipisahkan dari daerah-daerah lain, sebagaimana Korea dan Vietnam. Perlu dipisah antara kawasan komunis dan kawasan non-komunis. Pada tahun 1957, pemerintah Eisenhower berpendapat bahwa kebangkitan PKI, khususnya di Pulau Jawa, adalah pertanda telah datang saatnya untuk memecah belah kepulauan Indonesia menjadi satuan-satuan yang lebih kecil. Sebagai contoh, ketika Kolonel Simbolon, Panglima seluruh belahan utara Pulau Sumatera dan bermarkas di Medan, mengangkat dirinya sendiri sebagai gubernur wilayah itu, CIA memberikan uang muka sebesar 50.000 US dollar kepada Kolonel Simbolon di Sumatera Utara pada awal Oktober 1957 dan mulai mengirim senjata pada bulan berikutnya. Oleh karena dibanjiri dolar dan senjata oleh CIA, para kolonel ini menjadi lebih ambisius. Sebagai contoh, pada 15 Februari 1958, Kolonel Hussein mengumumkan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan berpusat di Sumatera Barat. Tetapi semua pemberontak ini lemah karena tidak memiliki pesawat terbang dan kapal selam. Mereka dengan mudahnya dikalahkan oleh ABRI. Sementara itu, di bagian timur Indonesia, CIA melepas 8-9 pesawat terbang yang diawaki pilot-pilot berkebangsaan Amerika, Taiwan, dan Filipina. Namun, CIA serta-merta menghentikan bantuannya kepada para pemberontak pada akhir Mei 1958, gara-gara seorang pilot Amerika bernama Alan Pope ditembak jatuh dan ditangkap hidup-hidup sesudah membom kota Ambon dan menewaskan sekitar 700 penduduk sipil. Pemerintah Eisenhower mulai mengkaji ulang strategi rahasianya yang berantakan. Mereka melihat bahwa perwira-perwira Indonesia yang menumpas kolonel pemberontak adalah perwira-perwira anti komunis. Sekali lagi, pemerintah Eisenhower melihat bahwa
perwira-perwira Indonesia yang menumpas kolonel-kolonel pemberontak adalah perwira-perwira anti komunis seperti Nasution dan Yani. Maka pada Januari 1959, Dewan Keamanan Nasional atau NSC Amerika Serikat berbalik arah mendukung Angkatan Darat Indonesia agar memerangi kiprah kaum komunis. Akhirnya, Gedung Putih menyumbang perlengkapan dalam jumlah besar-besaran, dimulai pada Agustus 1958 sampai 1965. Amerika Serikat setiap tahun mengeluarkan sekitar 10 juta US dollar sampai 20 juta US dollar untuk bantuan militer Indonesia. Perwira Angkatan Darat dari ABRI disekolahkan di Amerika, di daerah Fort Bragg dan Port Leavenworth. Pada tahun 1962, lembaga NSC dari Amerika mendorong gagasan civic action agar tentara Indonesia menjadi pejabat pemerintahan, misalnya lurah atau kepala desa. Dan agar mereka juga membangun jembatan, jalan, dan proyek-proyek prasarana. Program ini dipimpin oleh Kolonel George Benson yang menjadi kawannya Jenderal Ahmad Yani saat Benson menjadi atase militer Amerika Serikat di Kedutaan Besar di Jakarta. Mereka melakukan operasi terselubung secara diam-diam untuk merebut kekuasaan negara. Mereka mendirikan organisasi golongan karya atau Golkar, serikat buruh bernama Soksi, dan surat kabar Berita Yuda. Guy Parker, seorang pakar militer Amerika, bersekutu dengan wakil direktur Sekolah Staf Komando Angkatan Darat atau Sesquad, namanya Kolonel Soeharto. Ia terkenal sebagai musuh pribadi Presiden Soekarno. Mereka mempersiapkan militer agar menguasai pemerintahan. Di antara peserta di sekolah ini adalah Soeharto yang baru saja dipecat dari kedudukannya sebagai Panglima Angkatan Darat di Jawa Tengah karena korupsi. Pada mulanya, jenderal-jenderal Angkatan Darat tidak menentang kampanye anti-Malaysia oleh Soekarno pada September 1963 karena hasilnya ada kenaikan dana dari Amerika. Tapi karena sampai akhir tahun 1964 terjadi banyak pertempuran kecil, Angkatan Darat tidak ingin terjadi perang besar melawan Inggris karena Inggris melindungi Malaysia. Presiden Soekarno menyetujui usulan Angkatan Darat untuk membentuk Komando Mandala Siaga atau Kolaga, dan Jenderal Ahmad Yani mengusulkan Soeharto sebagai wakil Panglima Kolaga pada 1 Januari 1965. Presiden Soekarno tidak menyadari bahwa para personel Angkatan Darat ini diam-diam menentang konfrontasi dengan Malaysia karena konfrontasi ini mengacaukan upaya rahasia Angkatan Darat untuk mengendalikan PKI. Diplomat Ellsworth Bunker menulis laporan ke Presiden Johnson bahwa rakyat Indonesia terlalu setia kepada Soekarno. Ia tidak mungkin bisa dilengsarkan. Cara paling jitu adalah Angkatan Darat harus tampil sebagai penyelamat Soekarno dan PKI harus diarahkan agar masuk sebagai oposisi terbuka terhadap pemerintah Indonesia. Komisi NSC dari Amerika menyetujui proposal pada Maret 1965 agar diadakan aksi-aksi rahasia, yaitu menyokong kelompok-kelompok yang anti-komunis, menyebarkan surat-surat kaleng atau black letter, dan melakukan operasi-operasi media atau propaganda yang isinya adalah PKI itu menentang Soekarno dan nasionalisme yang sah. Juga PKI
berambisi menjadikan Indonesia sebagai negara komunis seutuhnya. Tokoh-tokoh nasionalis terkemuka harus diberi sejumlah dana melalui saluran-saluran yang aman, agar mereka bisa mengambil langkah-langkah perintang terhadap PKI. Ketika peristiwa G30S terjadi, siasat Amerika ini ketahuan. Para demonstran banyak menyerang kantor-kantor konsulat dan perpustakaan pemerintah Amerika. Akhirnya, Amerika Serikat menarik mundur 435 orang personil kedutaan besarnya di seluruh Indonesia. Namun, pos agen rahasia CIA tetap dipertahankan dengan 8 staf operasional dan 4 staf administrasi agar kegiatan rahasia tetap bisa diteruskan. ABRI atau TNI Angkatan Darat tidak bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan bukti tentang keterlibatan PKI karena mereka memburu para petinggi PKI secara membabi buta. Jika ada pemimpin PKI yang ditangkap, maka akan langsung dieksekusi mati secepatnya. Kecuali para petinggi PKI yang pernah menjadi teman Soeharto. Contohnya adalah Kolonel Infanteri Abdul Latif yang hanya dipenjara selama 34 tahun. Ia adalah kawan akrab keluarga Soeharto. PKI bukan anti Pancasila, karena kenyataannya PKI ikut mendukung menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam sidang pembuatan Undang-Undang Dasar Konstituante dari November 1957 sampai Juli 1959. Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA mengetahui dan membiarkan adanya cerita-cerita palsu yang dibuat oleh ABRI atau TNI Angkatan Darat tentang PKI. Tetapi secara intern, CIA mengadakan penyelidikan rahasia untuk meneliti apa sebenarnya yang terjadi. Pada sekitar bulan Juli 1965, PKI menerima kabar bahwa Presiden Soekarno sakit parah dan mungkin akan mati. Hal ini akan digunakan ABRI atau TNI yang anti Soekarno dan yang bekerja sama dengan kaum nekolim Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Belanda untuk mengkudeta kekuasaan Soekarno, menjadikan pemerintahan militer yang pro-barat dan fasis. Gerakan Persatuan Rakyat Demokratis yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno dengan nama NASAKOM, Nasional Agama dan Komunis. PKI adalah pelopor NASAKOM, sehingga PKI bisa ditindas secara kekerasan oleh militer ABRI sampai hancur lebur. Untuk menghadapi situasi ini, PKI sebagai pelopor gerakan rakyat merasa harus mengambil sikap. Sikap PKI adalah melawan gerakan coup militer Angkatan Darat terhadap pemerintah Soekarno dengan cara melakukan perlawanan secara militer pula. Daripada menunggu terjadi coup baru bertindak, lebih baik mendahului coup. Daripada menunggu laporan tentang rencana para perwira progresif, lebih baik memaksakan rencana sendiri. Rezim Soeharto menuduh PKI sebagai dalang, padahal PKI sebagai lembaga tidak bertanggung jawab secara nasional. Hanya 2 orang dalam partai PKI, yaitu Dipa Nusantara Aidit sebagai Sekjen PKI dan Syam Kamaruzaman, pimpinan Biro Khusus Tugas Intelijen. Pemberontakan PKI gagal, antara lain juga disebabkan karena para pasukan inti yang ditempatkan di Bandara Halim tidak mendapat makan pagi, siang, dan malam. Ketika muncul gagasan untuk menyerbu ke dalam kota, Batalion 530 dari Jawa Timur sudah ditarik ke Kostrad dengan alasan makanan. G30S adalah
contoh gerakan militer yang tidak siap secara ideologis dan demoralisasi akibat lapar. Para pimpinan sektor tidak tahu dengan benar apa yang harus mereka lakukan, apalagi para anggotanya. Propaganda yang disiarkan melalui radio juga terlalu singkat untuk disampaikan ke para pendengar. Memang dari dulu Soekarno sangat khawatir Indonesia akan dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan nekolim, yaitu imperialisme, kolonialisme, dan neokolonial. Soekarno khawatir bahwa jika ia melawan Soeharto, maka akan terbuka jalan terjadinya perang saudara tidak terkendali, yang justru akan menguntungkan nekolim. Indonesia bisa terbagi menjadi negeri kecil-kecil. Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan negara-negara lain akan datang untuk menancapkan pengaruh mereka masing-masing. Karena obsesi terhadap kesatuan negerinya, Soekarno percaya pertumpahan darah walaupun mengerikan tetap lebih baik daripada Indonesia sebagai negara bangsa musnah dan kembali ke kekuasaan asing. Soekarno memilih untuk memenuhi kemauan Soeharto, membiarkan kewenangannya digerogoti, dan akhirnya keluar dari istana tanpa perlawanan. Jenderal-jenderal di ABRI sadar bahwa mereka tidak bisa melancarkan kudeta dengan gaya lama terhadap Soekarno, karena Soekarno terlalu populer, dicintai rakyat. Mereka memerlukan dalih. ABRI atau tentara ini memerlukan dalih. Dalih yang paling baik yang mereka temukan adalah satu percobaan coup yang gagal dan bisa dipersalahkan pada PKI. Angkatan Darat dalam rencana cadangannya telah menyusun sebuah rencana permainan, mempersalahkan PKI karena percobaan coup, melancarkan perang total kepada PKI, mempertahankan Soekarno sebagai presiden boneka, dan secara tahap demi tahap memasukkan orang-orang Angkatan Darat ke dalam pemerintahan. Angkatan Darat secara teratur menyampaikan informasi terbaru tentang rencana mereka kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat, yang bisa diharapkan pasti akan memberikan sokongan diplomatik, militer, dan ekonomi jika waktu pelaksanaan rencana telah tiba. Seandainya PKI tidak terlibat sekalipun, kesalahan pasti akan tetap dilemparkan kepada PKI. Angkatan Darat Tentara Indonesia tidak hanya memegang bedil, tapi juga menguasai surat kabar dan radio. 500 juta orang pengikut PKI telah dibunuh. Organisasi Gerwani digambarkan sebagai menggunakan pisau silet untuk mengiris-ngiris organ vital para jenderal. Mantan Perdana Menteri yaitu Juanda diberitakan meninggal karena diracun oleh agen-agen pemerintah Cina komunis. Kursi listrik untuk membunuh orang dilaporkan telah ditemukan di rumah-rumah orang PKI. Pada bulan November tahun 1965, Soekarno mengadakan sidang khusus di Istana Bogor, mengumpulkan para wartawan dan bertanya kenapa berita-berita ini bisa terjadi. Tapi pertanyaannya bagaikan berdenging di telinga-telinga orang yang tuli. Pidato Soekarno sama sekali tidak masuk media. Suasana histeris berhasil tercipta bahwa setiap orang yang non-komunis berada dalam ancaman bahaya maut. Opini telah tercipta bahwa komunis PKI adalah iblis dan tentara Angkatan Darat adalah juru selamat. Soekarno berhasil dikudeta, tetapi kudeta itu tidak tampak sebagai kudeta. Inilah contoh coup yang sangat canggih dari suatu militer. G30S berhasil menjadi dalih untuk memulai strategi Angkatan Darat yang memang sudah lama ditimbang-timbang untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia, menyingkirkan Presiden Soekarno,
dan membangun kediktatoran militer tanpa pertumpahan darah besar-besaran. Goodbye komunis, welcome imperialis. Propaganda telah tercipta. Catatan sejarah belum tentu fakta nyata. Wallahu a'lam.